Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Milan Sari from class D. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada bagian D, analisis kalimat, yaitu we meet you a large bit because you are a big girl. Nah, pertama saya akan menjelaskan sintetik kategorisnya dari setiap kata dalam kalimatnya, yaitu we, pronoun, made verb, you pronoun, a determiner, large adjective, made noun, because subordinating conjunction, you pronoun, are verb, a determiner, big adjective, and girl noun. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis kalimat di atas. Nah, jenis kalimat di atas ini termasuk kompleks sentence karena terdiri dari satu klausa independen, yaitu we meet you a large bit, dan satu klausa dependen, yaitu because you are a big girl, yang dihubungkan oleh subordinating conjunction, yaitu because. Pada bagian tree structure dari kalimat ini, pada bagian paling atas itu terdapat as, yang berarti sentence atau kalimat. Nah, karena kalimat ini merupakan complex sentence, maka kalimat tersebut terbagi menjadi dua klausa yang dihubungkan oleh kata because. Nah, klausa pertama, we meet you a large bit, terdapat NP atau noun phrase yang berisi kata we, di mana we ini termasuk pronoun dan berfungsi sebagai subjek. Nah, kemudian VP atau verb phrase yang terdiri dari kata verb atau kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, NP berisi kata you sebagai indirect object dan NP a large bit sebagai direct object. Nah, di dalam NP terdapat determiner a, large adjective, bait noun. Nah, kata large itu berfungsi untuk menerangkan kata bait sehingga membentuk frase a large bit. Nah, yang selanjutnya klausa kedua itu because you are a big girl. Nah, terdapat NP yang berisi kata you sebagai subjek. Nah, setelah itu VP yang terdiri dari verb yang berfungsi untuk menghubungkan subjek dengan pelengkap, yaitu auxiliary, dan NP ABG yang berfungsi sebagai subjek komplement. Nah, pada NP tersebut itu terdapat a determiner, big adjective, and girl noun. Nah, kata big di atas ini berfungsi untuk menerangkan kata girl sehingga membentuk frasa a big girl. My name is Walfadila from class D. Di video kali ini saya akan menganalisis bagian G dan menjelaskan pohon struktur yang saya buat. Kalimatnya itu you should hide in the wardrobe when he is going upstairs. Kalimat ini terdiri dari 11 kata, masing-masing masuk kategori leksikal atau fungsional. Yang pertama itu you, pronoun, kata ganti orang pertama atau jamak atau subjek. Yang kedua should, modal auxiliary, menunjukkan saran atau keharusan. Yang ketiga itu hide atau verb, tindakan yang dilakukan. Yang keempat in, a preposition, menunjukkan tempat atau lokasi. Yang kelima the, determiner, artikel tentu. Yang keenam wardrobe, noun, nama tempat atau benda.
Yang ketujuh, when. Subordinator, menghubungkan kalimat keterangan atau menghubungkan kalimat keterangan waktu. 8, he, pronoun, kata ganti orang ketiga tunggal. Yang 9, auxiliary, penanda bentuk sedang berlangsung. Dan ke-10, going, verb. Dan yang ke-11, abstract atau adverb, keterangan arah dan tempat. Baik, di sini saya akan menjelaskan pohon struktur yang saya buat. Baik, yang pertama itu puncaknya atau sentence, kalimat utuh, dibagi menjadi 2 cabang. Yang kiri klausa utama dan yang kanan yang klausa utama itu ada NP, U, dan VP adalah frasa kerja dan turun modal atau should. VP dengan dibagi menjadi PP dan frasa depan, dan P menjadi in. NP terbagi dengan that atau the plus the and word to. Dan yang kanan itu klausa tergantung, subdirectory conjugasi, turun when, jadi DC kalimatnya, in P, he, dan VP auxiliary is plus be going and objective abstract. Hello everyone, my name is Harini from class B. So in this video I will explain part A from the syntax final task. The sentence is, I don't think we've made it out there yet. In this question, we have to identify the lexical and functional categories of each word and then draw the tree diagram of the sentence. First, I will explain the categories of the words one by one. So the word I is a pronoun because it refers to a person. The word do is an auxiliary verb because it helps the main verb in a negative sentence. And the word not is in a negative, is an adverb because it gives negative meaning to the verb. And the word think is a transitive verb because it is followed by another clause as its objects. And next, the word we is also a pronoun. The word have is an auxiliary verb because it forms the present perfect tense. Next, the word met is a transitive verb because it is followed by the object it. The word it is a pronoun functioning as the object of the verb made. Finally, the words out there yet function as adverbs because they give additional information about place and time. So the categories in order are pronoun, auxiliary verb, adverb, transitive verb, pronoun, auxiliary verb, transitive verb, pronoun, adverb, adverb, and adverb. Next, I will explain the tree diagram. So the first clause is I don't think, and the second clause is we've made it out there yet. In the tree diagram, the sentence starts with S or sentence. Then it is divided into NP and VP. NP contains the pronoun I, and VP contains the auxiliary is do and the adverb not, and the verb is think. After the verb think, there is another clause, yaitu we've made it out there yet. This clause is also divided into NP and VP.
NP contains the pronoun we, VP contains the auxiliary, it's a have, and the verb met, and the object it, and the adverb praise is out, there, and yet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Ira dengan NIM H012406 dari kelas A. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan analisis sintaksis untuk kalimat bagian E, yaitu it keeps the hiding and it also keeps the highwayman out. Kalimat ini dapat diterjemahkan sebagai benda itu menjaga panas tetap di dalam dan juga menjaga agar para perampok jalanan tetap di luar. Pertama, saya akan mengidentifikasi kategori leksikal dan fungsional dari setiap kata dalam kalimat tersebut. Urutannya adalah pronoun, transitive verb, determiner, noun, adverb, adverb conjunction, pronoun, adverb, transitive verb, determiner, noun, and adverb. Adapun penjelasannya yaitu kata it merupakan pronoun atau kata ganti karena merupakan suatu benda karena menggantikan suatu benda atau objek. Kata keeps merupakan transitive verb karena verba ini memerlukan objek yaitu the head. Kata de merupakan determiner karena berfungsi membatasi atau menjelaskan nomina yang mengikutinya. Kata head merupakan noun atau kata benda. Kata in pada kalimat ini berfungsi sebagai adverb atau particle karena menjadi bagian dari frasa verba keeping yang berarti mempertahankan sesuatu tetap di dalam. Kata and merupakan conjunction yang menghubungkan dua klausa yang setara. Kata it pada klausa kedua juga merupakan pronoun. Kata also merupakan adverb karena memberikan informasi tambahan dengan makna juga. Kata keeps kembali berfungsi sebagai transitive verb karena memiliki objek yaitu the highwayman out. Kata de merupakan determiner. Kata highwayman merupakan noun atau kata benda yang berarti para perampok jalanan. Dan kata out berfungsi sebagai adverb atau particle yang melengkapi makna verba keep out, yaitu menjaga agar tetap berada di luar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur kalimat menggunakan tree diagram. Kalimat ini termasuk compound sentence atau kalimat majemuk setara karena terdiri dari dua klausa independen yang dihubungkan oleh conjunction and. Struktur paling atas adalah as atau sentence. Sentence ini kemudian terbagi menjadi 3 bagian, yaitu klausa pertama, conjunction, dan klausa kedua. Pada klausa pertama, it keeps the hiding, bagian NP atau non-prase terdiri dari kata it yang berkategori pronoun. Kemudian terdapat VP atau verb prase yang terdiri dari verba keeps sebagai transitive verb. Verba ini memiliki objek berupa NP yaitu the head. Di dalam NP tersebut terdapat the sebagai determiner, head sebagai noun. Selanjutnya terdapat in yang berfungsi sebagai adverb atau particle yang melengkapi makna verba sehingga membentuk frasa keep in. Nah, pada klausa kedua, it also keeps the highwayman out. Bagian NP terdiri dari kata it sebagai pronoun. Kemudian terdapat VP yang diawali oleh adverb also. Setelah itu terdapat verba keep sebagai transitive verb. Verba ini memiliki objek berupa NP yaitu the highwayman. Di dalam NP tersebut terdapat the sebagai determiner, highwayman sebagai noun. Terakhir terdapat kata out yang berfungsi sebagai adverb atau particle dan membentuk frasa keep out, yang berarti menjaga agar tetap berada di luar. Sebagai kesimpulan, kalimat it keeps the hiding and it also keeps the highwayman out merupakan compound sentence yang terdiri dari dua klausa independen yang dihubungkan oleh conjunction and. Masing-masing klausa memiliki pola NP plus VP. Dan kedua verba utama yaitu
keeps merupakan transitive verbs karena masing-masing memiliki objek yaitu the heat and the highwayman.